Dan yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana gestur tangan dari Feni. Tolong kasih aku informasi buat diet aku harus diet apa. Saat aku sudah tidak ada di sisimu, tetaplah bahagia. Jadikan ini perpisahan yang termanis. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Dan yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang nonton lagi dalam kondisi enggak BBK aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, jangan menyerah. By the way, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang dua kasus yang lagi viral di TikTok. Yang pertama adalah tentang Feni, yang mana Feni ini dituding menghina Prabowo. Kemudian ada juga berita duka dari Kak Desi Rahmawati, yang mana Kak Desi ini diberitakan sudah meninggal dunia. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Ya udah, langsung aja kita mulai dari berita pertama. Di berita pertama kita akan membahas tentang bagaimana Feni, yang mana Feni ini itu dituding menghina Prabowo. Lantas kenapa sih bisa muncul tuduhan seperti itu? Karena kan secara logika nih, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nggak mungkin dia itu dituduh seperti itu kalau nggak ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Nah guys, usut punya usut, penyebabnya adalah dikarenakan foto yang beredar. Di foto ini menunjukkan bahwa sang suami itu kayak pakai bando gitu nggak sih? Nah di bando itu ada gambar dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Dan yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana gestur tangan dari Feni. Yang mana gestur tangannya di sini membentuk, dia itu mengeluarkan jari tengahnya. Yang mana jari tengah sendiri adalah salah satu hal yang tidak baik teman-teman. Perlu aku jelasin apa makna dari simbol yang satu ini? Oke, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Wikipedia, disebutkan bahwa dalam budaya barat, mengacungkan jari tengah itu juga dapat disebut sebagai upward atau flipping someone up dalam bahasa Inggris. Dan mengacungkan jari tengah itu merupakan gestur yang gak senonoh. Isyarat ini menyampaikan pesan menghina dalam tingkat menengah hingga ekstrim, dan kurang lebih sepadan dengan ungkapan kata kayak gitu guys. Mengacungkan jari dipandang sebagai simbol penghinaan dalam beberapa kebudayaan, terutama di dunia barat. Banyak loh guys kebudayaan lain yang juga menggunakan isyarat serupa untuk menunjukkan sikap merendahkan, walaupun ada pula yang menggunakannya sebagai isyarat penunjuk tanpa maksud untuk merendahkan. Dan katanya ya, walaupun biasa dipakai untuk menghina, terkadang isyarat ini juga bisa kok digunakan secara bergurau atau main-main. Tapi kan di video ini gimana ya, dia mungkin niatnya bercanda teman-teman ya. Awalnya niatnya mungkin ya buat having fun, buat bercanda, buat konten, ya gitu-gitulah teman-teman ya. Apalagi mereka ini kan juga terkenal emang suka bercanda-canda gitu. Tapi sayangnya di sini nggak semua tindakan yang mereka lakukan itu dapat dipandang searah oleh netizen yang lain gitu. Apalagi nih guys, ada jejak digital yang menunjukkan bahwa Feni itu terlihat atau mengindikasikan bahwa dirinya itu mendukung calon capres atau cawapres yang lain. Contoh video yang ini teman-teman. Nah di video yang ini dia menunjukkan bahwa dia itu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan sebenarnya nggak masalah juga sih kalau Feni ini mendukung Pak Ganjar kah, Pak Anies kah, atau Pak Prabowo kah, nggak ada masalah sama sekali. Karena itu adalah haknya dia, hak dia untuk memilih siapapun yang dipilihnya itu it's okay, nothing problem. Tapi yang salahnya balik lagi tentang bagaimana gestur tangannya. Nah teman-teman, jejak video tadi yang menunjukkan bahwa dirinya itu mendukung calon yang lain seperti itu, ini yang semakin memperburuk suasana. Dan teman-teman, berdasarkan video-video yang sudah aku tonton baik dari Akash sang suami ataupun dari Feni-nya, terlihat bahwa mereka itu memiliki pilihan yang berbeda-beda. Kalau istrinya kan pilih Pak Ganjar nih, kalau suaminya itu pilih Pak Prabowo, seperti itu. Dan seperti yang aku pantau hingga sekarang ya, sudah banyak banget dari netizen yang sudah memberikan kritikan kepada Feni. Dan mungkin kita bisa lihat ya seperti apa komentar-komentar kritikan yang ditujukan kepada Feni. Aku mau nunggu dia klarifikasi minta maaf. Nanti bentar lagi sibuk dah Feni klarifikasi pakai logatnya. Terus ya di VT-nya si Feni itu menunjukkan dia itu sukanya ke nomor 3. Tapi seharusnya nggak gitu juga ya. Bener sih. Kita itu kalau mau dukung siapapun itu ya terserah kita juga ya teman-teman. Tanpa harus ngebuat video seperti ini gitu. Karena ini juga dapat jadi bumerang buat kita. Karena teman-teman balik lagi ya, setiap paslon capres atau cawapres itu pasti punya pendukung tersendiri. Dan kita harus menghormati mereka teman-teman. Kita harus menghormati mereka semua. Dan kita juga tentu harus menghormati juga dong bagaimana paslon capres sama cawapresnya. Jangan melakukan tindakan seperti ini. Terserah kalian itu mau dukung siapapun, terserah teman-teman. Tapi jangan bertindak seperti ini gitu. Karena balik lagi nih, makna dari jari tengah itu tidak baik. That's not good. Dan kalau kesini gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita masuk ke berita kedua. Ini ada berita duka, datanya dari Kak Desi. Kak Desi ini itu dikenal dengan nama TikTok Gajah Ambosaka.
Dan baru-baru ini dikabarkan bahwa Kak Desi itu meninggal dunia. Dan mungkin ada yang belum terlalu kenal dengan sosok Kak Desi, bisa aku kenalin gak sih? Oke, gue kenalin ya. Jadi guys, nama asli beliau adalah Desi Rahmawati Ambosaka. Dan di sosial media dia itu lebih dikenal dengan nama panggung Gajah Ambosaka. Nama ini mencerminkan daya tarik dan karakter unik yang membuatnya begitu dikenal di dunia TikTok dan juga aplikasi live streaming yang lain. Desi Rahmawati Ambosaka itu lahir dan besar di Trenggalek, Jawa Timur. Keberhasilannya meraih ketenaran tidak hanya membawa nama pribadinya saja, tetapi juga membanggakan kota asalnya. Meskipun terkenal di dunia maya, Desi itu tetap kok merahasiakan beberapa detail pribadinya, alias nggak semua hal tentang pribadinya dia itu ungkap ke publik. Dan jujur ya, aku itu adalah salah satu orang yang suka dengan Kak Desi. Suka dalam artian kagum ya guys. Kenapa aku bisa kagum sama Kak Desi? Pertama, beliau itu adalah orang yang benar-benar kayak positive vibe. Di videonya itu dia tuh selalu kayak senyum, ceria. Kayak kita yang nonton juga jadi ikutan senyum teman-teman. Kita juga ikutan ceria jadinya. Habis itu beliau itu terlihat sangat percaya diri banget teman-teman. Dan itu juga yang menginspirasi aku untuk terus percaya diri. Dan di sini ada video dari Kak Desi sebelum meninggal, itu sekarang lagi jadi pusat perhatian banget dari orang-orang, di mana dia di sana di video itu sudah curhat tentang bagaimana dirinya yang mengalami kesulitan untuk melakukan diet. Dan mari kita tonton bagaimana video dari Kak Desi bersama-sama. Aku sudah capek. Aku udah capek buat diet. Tolong buat yang berprofesional soal perdietan, tolong komen ya. Yang paham soal diet, tolong komen. Aku ngeliat bahwa kalau yang namanya diet itu harus banyak makan buah. Aku nih ya, emang kalau untuk diet, untuk olahraga aku belum begitu fokus. Masih sekali dua kali lah. Tapi aku coba diet kemarin, ada yang bilang soal diet buah aja, buah dan buah. Oke, aku banyak makan buah. Aku stop nasi. Aku buah. Ya sesekali jus buah dan ada gulanya. Nggak apa-apa. Tapi aku buah-buah terus ya, kayak bahkan setiap hari tuh saking pengenku diet, aku tuh makan buah terus tanpa apapun itu. Kayak contoh aku pagi aku makan anggur hijau, siangnya aku 2 jam kemudian misal mangga, terus siang lagi itu anggur lagi, terus ada pisang lah, ada mangga, terus ada pepaya, ada pir, kayak tiap hari. Malam pun juga kayak gitu, ada mangga, kadang yang sering itu buat anggur hijau. Tapi aku ngerasa kok kayak badanku nggak enak, kayak ngerasa apakah gula aku tinggi gitu kan, kayak gimana ya, kayak enak gitu, kayak ngerasa gula aku tinggi. Nah, gimana sih gitu loh, maksudnya diet buah itu yang kayak gimana gitu loh. Aku tuh capek tau gak, udah perasaan aku udah gak makan nasi, terus udah diet buah, pindah buah gitu. Tapi kenapa bebekku malah makin gede gitu, bebekku makin tinggi, makin besar. Terus juga di badan kayak rasanya tuh kalau ketika lagi rasanya itu kayak ketika lagi kalau apa namanya kayak gula tinggi gitu. Aku bingung gimana, tolong aku capek mau diet gimana lagi. Sebenarnya sih olahraga ya. Aduh, tolong. Ada nggak sih yang bisa hipnotis aku biar aku nggak makan gitu. Sebenarnya aku tuh juga makan gitu. Udah berusaha coba makan yang sudah ya gini loh, kayak gini. Tetap aja. Tolong dong, tolong kasih aku informasi buat diet. Aku harus diet apa? Tolong. Tahun depan menikah,
Masa ya aku kayak gini terus, aku pengen grow up. Biar bisa pakai baju pengantin yang mat. Masa aja aku udah tanya-tanya ke orang, tanya-tanya ke salon-salon, tapi semuanya jawabnya nggak ada gaun yang besar, harus buat sendiri. Stres, tolong dong, aku pengen kurus nih, ada nggak sih yang bisa bikin aku kurus? Kalau ada yang bisa, kalau ada yang bisa bikin aku kurus, aku kasih hadiah. Hadiah. Tolong dong, bantu bawa diet apa yang cocok buat aku, dan terus diajarin gitu. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana curhatan dari Kak Desi mengenai dirinya yang pengen kurus seperti itu. Dia juga kayak minta tolong supaya diajarin diet yang bagus gitu, sehingga membuat dirinya kurus seperti itu guys. Apalagi katanya tahun depan dia itu menikah teman-teman. Jujur ya, aku tuh sangat relate banget merasakan bagaimana kesulitan dari Kak Desi yang ingin menangkap berat badannya. Dan teman-teman, di sini ada postingan dari Kak Desi juga. Coba kalian baca ya. Jika suatu saat nanti telah tiba, saat kau dengar kabar aku pergi untuk selama-lamanya, saat aku sudah tidak ada di sisimu, tetaplah bahagia. Kenang aku sebagai sosok yang pernah memahamimu dengan sabar, yang pernah mencintaimu dengan ketulisan, sampai seseorang datang dan mengaku paling mencintaimu dengan tulus. Ambo Saka. Dan coba deh kalian dengerin backsoundnya. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam Gak bisa kok. hidupmu sepanjang waktu. Jujur gue merinding banget guys, sumpah merinding aku dengerinnya. Dan teman-teman, tadi kan untuk almarhumah Desi itu sudah menyinggung tentang dirinya yang akan menikah seperti itu. Dan di sini ada juga loh video lamaran dari Kak Desi. Dan coba kita tonton bagaimana video lamaran tersebut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pas pulang ya. Jadi ini lagi acara, niatnya acaranya itu adalah kita pertemuan kedua keluarga. Keluargaku Gugup sama ceritanya. keluarga pacarku. Hmm. Dan ternyata keluarganya bawa beberapa orang dan makanan-makanan yang di situ katanya juga udah termasuk lamaran ya, kayak tunangan gitu, kayak makanan sejenis tetelan ya. Jadi kita anggap pertemuan ini tuh pertemuan sekaligus kayak acara melamar gitu. Nah ini lagi pada ngobrolin soal apa ya antar keluarga lah. Itu baju kuning sama baju putih, bapak ibunya dan adiknya juga, ada adiknya sama adik kecil itu sama adiknya. Nah di sini aku juga mau ngejelasin ini tuh sekaligus acara lamaran dah. Ini yang beberapa hari kemudian aku sama temen sama keluargaku juga ditemenin sama temen-temenku main ke rumahnya sekaligus kita lamarannya. Jadi sekaligus menentukan tanggal dan hari untuk menikah. Kenapa kok mendadak? Bukan mendadak sih, lebih tepatnya aku nggak mau ribet, aku pengen sat-sat aja gitu. Aku malas kalau harus pakai di dekor-dekor, harus yang kayak anak sekarang itu kan, kalau orang yang lagi lamaran harus pakai dekor-dekor gitu. Aku ribet banget, aku nggak mau, dan aku pengen lebih santai aja. Anggap aja sekarang ini udah lamaran ya, jadi ini kita udah lamaran, tanggalnya juga udah ada, ditunggu aja nanti. Minta doanya semuanya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana Kak Desi dilamar oleh sang kekasih seperti itu. Dan mereka katanya akan menikah ya tahun depan. Namun sayang banget mereka terpisahkan oleh maut.
Di sisi lain, berita meninggalnya Kak Desi itu sudah diinformasikan melalui sosial media Instagram pribadi dari Kak Desi sendiri. Dan mari kita baca seperti apa informasi di sini. Turut berbelasungkawa atas wafatnya saudara kami tercinta, Desi Rahmawati Ambo. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Dan aku tidak tahu apa lanjutannya karena di sini tertutup dengan tulisan Rest in Peace Mami, sekaligus bos founder Gajah Manajemenku. Banyak sekali kebaikan yang kamu berikan untuk aku dan semua anak-anak didikmu di manajemen. Terima kasih Kak Ambo. Al-Fatihah. Seperti itu. Kita doakan semoga beliau dapat beristirahat dengan tenang dan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan juga dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya robbal alamin. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.